Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Bapak di sini di tutorial pembelajaran matematika. Sebelumnya Bapak ingin bertanya apa kabar semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun di masa COVID-19 ini kita tidak dapat bertatap muka, tapi kita masih bisa melangsungkan pembelajaran. Ingat pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, gunakan masker jika di luar, cuci tangan dengan sabun, dan hindari dari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini dapat diterima dengan baik dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sikap berdoa dengan tertib menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berjumpa dengan Bapak ya, Pak Alpian. Mungkin sudah kenal, tapi tidak salahnya Bapak memperkenalkan diri kembali. Mungkin sudah lupa dengan Bapak ya, karena sudah lama kita tidak bertemu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersemangat dulu. Ini ada sebuah lagu, boleh diikuti ya nak. Ayo kita bernyanyi bersama biar pembelajaran hari ini semakin menyenangkan. Kita dengarkan lagunya. Semuanya udah semangat kan? Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita belajar matematika. Matematika itu menyenangkan. Matematika di kelas 9
dengan materi akar dan perpangkatan. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu sama kamu, apa itu bilangan berpangkat? Mungkin kamu berpikir ya, atau sudah tahu gambaran apa itu bilangan berpangkat, karena di kelas 7 maupun di kelas 8 sudah mengenal juga mengenai bilangan berpangkat. Ini di kelas 9 lebih mendalam ya nak. Oke, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ini kalian harus pahami dulu, yang dikatakan perpangkatan ya atau berpangkat itu perkaliannya berulang. Ya, bentuk umum dari perpangkatan adalah misalnya A pangkat N. Ini pangkat N ya nak ya. Artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. N ini tidak diketahui sebanyak berapa. Contoh, misalnya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu kalau kita jabarkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3. Artinya 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Itulah dia yang disebut dengan perpangkatan, di mana 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3, angka 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan angka 5 itu disebut sebagai pangkatnya atau eksponen. Oke, jadi sudah kenal ya mengenai bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 5 tadi adalah 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi kalau misalnya 4 di pangkat 3, berarti 4 dikali 4 dikali 4. Mungkin sudah paham, sudah tahu ya, sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perkalian pada perpangkatan. Oke, perkalian pada perpangkatan. Jadi, bagaimana sih jika bentuk operasi perkalian itu terdapat bilangan-bilangan berpangkat? Ya, mungkin gimana ya? Mungkin kalian sudah paham juga ya. Tapi tidak salahnya melihat tutorial ini ya. Oke, ini ada penjelasannya. Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, sifat perkalian dalam perpangkatan. Tadi basis, yang mana basis? Angka 3 atau angka 5? Ya, angka 3 itu disebut basis ya. Basis yang sama, sifat perkalian dalam perpangkatan itu adalah A pangkat M dikali A di pangkat N sama dengan A dikali pangkat M tambah N. Oke ya. Jadi jika A pangkat M dikali A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N. Oke, sebagai contoh 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dari mana 3 pangkat 5 ini? Seperti yang di persamaan ini, di mana jika basisnya sama, basis sama berarti sama-sama angka 3. Jadi pangkatnya kita tambahkan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, sorry ini bukan tambah ya nak ya, tapi itu adalah kali ya, bukan tambah tapi ya, tapi kali ya. Mohon maafnya, biar kita perbaiki langsung ya. Kita perbaiki aja di sini ya nak ya. Ini bentuknya adalah besaran ya. Oke, kita ganti ya. Hapus dulu, sepertinya bentuknya terlalu hitam.
Ini bukan tambah tapi kali ya nak. Oke ya. Jadi di sini lagi hasil perpangkatan dari hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan jika ada A pangkat M ya, A pangkat M pangkat lagi N, maka bentuknya menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya kita kalikan dengan angka atau pangkat yang ada di luar kurung ya. Kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Ingat ya, kalau tadi dia bentuknya perkalian dengan basis yang sama, itu ditambahkan aja pangkatnya bisa, atau bisa juga kalian mengalihkan secara manual langsung juga bisa. Misal 3 pangkat 2 3 kali 3, 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3. Nanti hasilnya kalian kalikan, itu akan sama dengan 3 pangkat 5 jika kalian cari juga secara manual, yaitu 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan ya nak. Oke, di sini tadi kita lanjutkan A pangkat M pangkat N. Berarti pangkatnya kita kalikan, bukan ditambahkan ya. Ingat dikalikan. Contoh 3 pangkat 2 pangkat lagi 3. Berarti 3 pangkat yang di dalam dengan yang di luar kita kalikan. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Otomatis menjadi 3 pangkat 6. Sampai sini paham ya anak bapak ya? Oke, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Nah, jika bentuknya seperti ini gimana pak? Oke, jika bentuknya seperti A kali B ya, dengan bilangan yang berbeda, pangkat M ya. Ini menjadi karena pangkat M di sini ini adalah milik si A dan milik si B. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, ini dikalikan masing-masing atau dipangkatkan masing-masing. Contoh 2 dikali 3 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan memahami ya nak. Oke, kita ulang sedikit ya mengenai materinya. Oke, di sini terlihat ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, perpangkatan ya. Jadi suatu perpangkatan mempunyai basis negatif apabila bilangan basisnya atau bilangan pokoknya itu adalah negatif dan eksponennya ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Apa artinya Pak? Jadi kalau misalnya seperti ini, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dan kali negatif 2. Ini negatif 2-nya ada berapa? Ada 5, berarti negatif 2 pangkat 5. Karena di sini ganjil, pangkatnya jumlahnya ganjil, maka nanti hasilnya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif bertemu negatif jadi positif ya. Bertemu negatif jadi negatif, bertemu negatif jadi positif, dan bertemu negatif jadi negatif kembali kan. Itu kan agak sulit ya untuk memahami seperti itu. Makanya cara mudahnya adalah lihat jumlah pangkatnya. Kalau angkanya ganjil, maka nanti hasilnya pasti negatif. Tapi kalau angkanya genap, nanti hasilnya adalah positif. Seperti contoh nomor 4. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dan dikali negatif 3. Negatif 3-nya ada berapa kali? Ada 4 ya, ada 4 kali. Otomatis hasilnya adalah positif karena bilangannya adalah genap. Ingat ya, kalau pangkatnya jumlahnya ganjil dan bilangan basisnya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau bilangannya atau eksponennya genap, sedangkan basisnya bernilai negatif, maka hasilnya adalah ya positif.
ya. Tapi kalau misalnya bilangan basisnya ya positif, ya hasilnya pasti positif. Ini hanya pengecualian untuk bilangan basis yang negatif, ya. Oke, seperti itu ya. Seperti ini 2 pangkat 5, artinya adalah 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Cara cepatnya gimana, Pak? Ya 2 dikali 2 berapa? Ya 4. Baru 2 dikali 2 lagi sama dengan 4. Ya, kemudian 4 kita kali 2 sama dengan 8. Kemudian 4 ini kita kali 8 sama dengan 32. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Gimana cara cepatnya, Pak? 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini juga 3 dikali 3 sama dengan 9. Kalikan 9 dikali 9 sama dengan 81. Seperti itu ya. Oke, jadi paham ya. Jadi tolong dipahami untuk bilangan basis yang negatif. Untuk eksponennya juga, kalau ganjil maka hasilnya adalah negatif. Kalau genap maka hasilnya adalah positif. Oke, sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian ya. Kita lanjut ke perkalian. Tadi sudah dijabarkan di awal ya, mengenai perkalian pada bilangan berpangkat. Oke, perkalian ya, mungkin kalian sudah pada kenal ya. Tidak ada lagi anak ya, untuk udah kelas 9 tidak tahu lagi kali-kali. Jadi kali-kali itu penting ya, makanya harus dipelajari sejak dini. Untuk menentukan hasil perkalian dua buah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama adalah dengan menambahkan eksponennya. Secara umum, untuk menentukan perkalian pada bilangan berpangkat harus memperhatikan sifat-sifat sebagai berikut. Tadi seperti dijabarkan di awal ya nak, A pangkat M dikali A pangkat N dengan bilangan basis yang sama, maka dituliskan satu lagi, satu aja ya nak ya, karena basisnya sama. Kemudian pangkatnya kita tambahkan. Kenapa ditambahkan, Pak? Karena bentuknya adalah kali ya. Jadi A pangkat M tambah N. Yang kedua, jika basisnya A pangkat M, pangkat lagi N, maka rumusnya menjadi A pangkat M dikali N, seperti yang Bapak jabarkan di awal tadi ya nak. Sekarang yang nomor 3, jika A kali B pangkat N, maka bentuknya menjadi A pangkat N, kemudian B juga dipangkatkan N. Paham ya nak ya? Oke, selanjutnya keterangan. A tadi adalah bilangan pokok 1 atau disebut basis ya. B bilangan pokok 2 atau basis. N adalah pangkat atau eksponen 1. Sedangkan M adalah pangkat atau eksponen 2. Itu tadi yang berlaku untuk yang ini ya nak. Untuk yang ini. Oke. Contoh lagi ya. Contohnya adalah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ini basisnya yang mana? 3 pangkat 3. 3 ini atau 3 yang atas ini? Ya, basisnya adalah bilangan 3 yang pokoknya. Sedangkan yang pangkatnya ini disebut adalah pangkat atau eksponen. Tadi menurut persamaan atau persamaan yang di awal tadi, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ini termasuk rumus yang mana atau persamaan yang mana digunakan? Yang 1, 2 atau 3. Sepertinya basis yang sama berpangkat ya. Berarti contohnya adalah menggunakan persamaan 1, yaitu A pangkat M tambah N. Sehingga kita tuliskan basisnya itu 3, pangkatnya kita tambahkan. Kenapa tambah? Karena operasinya adalah kali. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 7. Bisa nak Bapak cari hasilnya juga ya nak ya. 3 pangkat 7 artinya 3-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Oke ya, nanti bisa dicari hasilnya ya. Oke, yang kedua, 4 pangkat 3 pangkat 2. Ini masuk ke persamaan yang mana ya? Nomor 1, 2 atau 3? Ya, good. Adalah nomor
2. Ya, nomor 2 menggunakan persamaan A pangkat M pangkat N menjadi A pangkat M dikalikan N. Otomatis ini menjadi 4 pangkat 3 pangkat 2 menjadi 4 pangkat 3 kali 2. Kita kalikan keluar ya nak ya. Oke, menjadi 6, jadi 4 pangkat 6. Oke, untuk yang nomor 3, 2 kali 5 pangkat 3. Menggunakan persamaan yang nomor 3. A pangkat B, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berarti menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan, ini bisa kalian menggunakan atau kalau mau ada 2 versi loh. Yang pertama bisa dikalikan langsung, 2 dikali 5 berapa? 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. 10 kemudian kita pangkatkan 3. Berapa 10 pangkat 3? Ada yang tahu? Ya, 10 pangkat 3 itu adalah 1000 ya. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Sama enggak Pak kalau hasilnya seperti yang kita buat? Kita tes. 2 pangkat 3, misal 2 pangkat 3 artinya apa? 2 pangkat 3 artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali ya. 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2 kali 2? Sama dengan 8. Jadi 2 kali 2 4 dikali 2 adalah 8. Kita kalikan. Oke, 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3 ya? 5 pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 3. Berarti 5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti 5 kita kali lagi 5. Gemuk 5-nya ya. Dikali lagi 5. Oke, berapa 5 kali 5? 25. 25 dikali 5. Ayo, berapa 25 kali 5? Berapa? Enggak tahu. Ayo, berapa 25 dikali 5? 120. Iya, 125. Ya, jadi 125 ini kita pindahkan ke sini ya, menjadi 8 dikali 125. Berapa 8 dikali 125? Ayo ambil cor-coretannya. Berapa? Iya, 1000. Sama hasilnya dengan yang pertama tadi. Iya, cantik ya 1000-nya. Oke, sama hasilnya dengan yang pertama. Sama, jadi terserah ya nak, mau jalan cepat yang mana terserahmu. Boleh dikalikan 2 kali 5 pangkat 3, boleh 2 kali 5 dulu, kemudian pangkatkan 3, atau dipisah 2 pangkatkan dulu 3, tapi 5 pangkatkan 3, hasilnya baru dikalikan. Itu terserah ya nak ya, mana yang baiknya dan mana yang menurutmu agak cepat ya. Oke, yang nomor 3 sama juga, 2 kali 5 kali 7 pangkat 3. Ini menjadi 2 pangkat 3, 5 pangkatkan 3, 7 juga pangkat ke 3. Untuk menentukan hasilnya, boleh kalian kalikan dulu ini. 2 dikali 5 dikali 7. Berapa 2 kali 5? 2 kali 5 10. 10 dikali 7 sama dengan 70. Coba nanti samakan nggak hasilnya sama ini. Coba nanti dites nak ya, seperti yang nomor 3. Ini nomor 4 nak ya, bukan nomor 3. I'm sorry. Oke, seperti itu. Jadi paham ya nak ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan kalau kita berjumpa ya nak. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai perkalian ya, perkalian pada bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita memasuki yang selanjutnya adalah
pembagian pada perpangkatan. Ya, sekarang kita masuk ke pembagian ya nak ya. Pembagian pada bilangan berpangkat. Gimana itu Pak? Oke, perhatikan dan dengarkan penjelasan berikut ya. Pembagian pada perpangkatan, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikurang N. Contoh, 3 di pangkat 6 dibagi 3 di pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4. Oke, tadi kenapa ini 6 kurang 4? Karena basisnya sama. Basisnya sama-sama angka 3. Menurut persamaan ini tadi, apabila basis yang sama, maka pangkatnya kalau dia bagi, pangkatnya harus dikurangkan. Sehingga 3 pangkat, karena di bilangannya dibagi, 6 dikurang 4 sama dengan 2, sehingga 3 pangkat 2. Oke, seperti itu. Contoh lain, jika bentuknya pecahan seperti ini, A bagi B pangkat N, maka pangkat ini ya, ini adalah milik basis A dan milik basis B, sehingga A pangkat N bagi B pangkat N. Ya, ini jika basisnya berbeda. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, 2 dibagi 3 pangkat 3. Ini basisnya adalah 2 dan 3 ya, berbeda basis, kemudian eksponennya 3 ya, kemudian ini 2 pangkat 3 dan 3 juga pangkat 3. Ini bisa dicari hasilnya ya. Ini 2 pangkat 3 artinya adalah 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dibagi 3 pangkat 3, artinya 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. Selanjutnya yaitu di pembagian pada bilangan berpangkat ya. Pembagian pada bilangan berpangkat di sini ya, untuk menentukan hasil pembagian dua buah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah sama dengan mengurangkan eksponennya ya, dengan cara mengurangkan eksponennya. Jadi kalau misalnya bentuknya adalah pembagian dengan basis yang sama-sama berbasis A misal, maka A pangkat M dibagi A pangkat N itu menjadi A pangkat M dikurang N. Tadi kalau di perkalian maka eksponennya ditambahkan ya, tapi kalau di pembagian eksponennya dikurangkan. Oke, sebagai contoh 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4. Ini sama-sama berbasis 4, otomatis nilai pangkatnya atau eksponennya kita kurangkan, yaitu menjadi 6 dikurang 4, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, yang kedua, misal A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 dikali B pangkat 4 A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 dikali B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, maka hasilnya A basis A dikurangkan eksponennya 6 dikurang 2 dikali basis B kurangkan eksponennya 4 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah A pangkat 4 B pangkat 2. Oke, mungkin itu aja paparan dari Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Ini ada beberapa soal ya, nanti kita akan diskusi. Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, tahan dulu nak ya. Pertanyaan ini tahan, dituliskan saja. Nanti bisa ditanyakan kalau kita berjumpa. Oke, di sini ayo kita berlatih ya. Oke, kita berlatih dulu dengan semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yuk kita lanjut, ayo kita berlatih. Oke, kita berlatih ya. Kita berlatih apa Pak? Oke, ini ada latihan 1.1. Ayo, siapa yang berani mencoba?
Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Oke. Yang pertama, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, tadi gimana kalau dibilang? Kalau dia negatif, ya jumlahnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau jumlahnya genap, maka hasilnya adalah positif. Nanti tuliskan hasilnya ya. Hasilnya berapa ini? Hasil kalinya. Kemudian yang B juga 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Ini diubah dulu ke bentuk perkalian berulang atau berpangkatnya. Berarti contohnya misalnya ini 1/5 pangkat, iya pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena ada 5 kali pengulangan. Kemudian cari hasilnya ya. Kemudian yang bagian C, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Ini berapa bilangannya kalau dipangkatkan? Kemudian tentukan hasilnya ya. Kemudian yang bagian D, jika T kali T kali T kali T kali T dan kali T. Ini kalau diubah dari bentuk perpangkatan berapa? Ya, atau gimana bentuknya? Kemudian tentukan hasilnya ya. Misalnya T pangkat sekian. Oke, yang bagian E, Y dikali 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 Y. Ini hanya juga diubah ke pangkatnya saja ya. Oke, ini nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ya, perkalian berulang itu misalnya tadi 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2. Kalau misalnya 3 pangkat 8, berapa? Gimana jika dibuat dalam bentuk perkalian berulang? Dan nanti tentukanlah hasilnya ya. Kemudian yang bagian B, 0,83 pangkat 4. Gimana bentuknya jika perkalian berulang? Misalnya Bapak kasih contoh 0,1 misal. 0,1 pangkat 3 berarti 0,1 kali 0,1 dikali 0,1. Dan nanti tentukan hasilnya ya. Kemudian yang bagian C, T pangkat 3. Gimana bentuknya jika diubah ke perkalian berulang? Ya, sama juga dengan yang D, negatif 1/4 pangkat 4. Diubah dulu ke bentuk perkalian berulang, kemudian tentukan hasilnya. Sama juga dengan yang E, negatif 1/4 pangkat 4. Gimana ini bedanya? Ini bedanya negatifnya berada di dalam kurung, ini negatifnya berada di luar kurung. Gimana cara dirimu untuk menyelesaikannya? Ayo coba berpikir ya, dan lebih semangat untuk menjawab soal-soal ini. Selanjutnya yang nomor 3, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Ya, tentukan hasilnya ya. Boleh dibuat ke perkalian berulangnya lagi, boleh ya. Ya, boleh dibuat dan tentukan hasilnya. Berapa hasil 2 pangkat 8? Berapa hasil 5 pangkat 4? Berapa hasil 0,02 pangkat 2? Berapa hasil 1/3 pangkat 3? Dan berapa hasil negatif 1/4 pangkat 4? Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo next, lanjut. Oke, lebih semangat ya. Ayo, sekarang latihan 1.2. Ini nanti bisa dikerjakan ya. Dikerjakan di buku latihannya atau di kertas lembar juga boleh. Nanti akan dikumpulkan ya. Ini latihan 1.2 nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Ayo lebih semangat. Ini yang nomor 3, nomor 4. Tambah semangat ya. Dan ini latihan 1.3. Ya, dicoba-coba ya. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Ya, ini nomor 2-nya. Oke, ini tidak harus dikerjakan secara sekaligus ya. Ini boleh dikerjakan dulu per bagian-bagiannya. Yang penting harus teliti ya. Oke, sekian materi dari Pak Guru. Oke, demikian
penjelasan atau pemaparan materi dari Pak Guru. Oke, selalu jaga kesehatan nak ya, dan nantikan tutorial pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.